Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini atau 23 Mei akan melantik pejabat eselon 1. Dua pos yang mencuat adalah Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak dan Direktur Bea Cukai. Kementerian Keuangan dikabarkan akan merombak susunan pejabat eselon 1 di level Direktur Jenderal alias Dirjen. Hal ini dikonfirmasi dengan jadwal pelantikan pejabat eselon 1 pada 23 Mei yang Kompas TV terima. Dua nama baru mencuat. Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara akan menempati posisi Dirjen Pajak. Sedangkan Letnan Jenderal Jaka Budi Utama akan menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai. Sebelumnya, Selasa 20 Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto ke Istana Merdeka Jakarta. Bimo bilang, Presiden meminta ada hal yang harus dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dari sisi pajak dan bea cukai. Nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Legend Jaka. Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan. Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara. Selain Bimo, nama lain yang juga dipanggil Presiden adalah Letjen TNI Jaka Budi Utama yang disebut-sebut akan mengisi jabatan Dirjen Bea Cukai. Letjen Jaka merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dan berasal dari Kecabangan Infanteri. Letjen TNI Jaka Budi Utama pernah menjadi Kasdam 12 Tanjung Pura. Selanjutnya menjabat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dari 2021 sampai 2023. Ia juga pernah menjadi staf khusus Panglima TNI. Selanjutnya menjadi Asintel Panglima TNI, Irjen Kementerian Pertahanan, dan pada 18 Oktober 2024 menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Pergantian posisi Dirjen di Kementerian Keuangan tentu menjadi perhatian publik. Tantangan terbesar yaitu baik dari sisi penerimaan pajak dan pengawasan bea cukai. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini saudara kita sapa jurnalis Kompas TV di kantor Kementerian Keuangan. Ada Renata Panggalo dan juru kamera Hanil Rivelino. Selamat pagi Renata, jadi pukul berapa pelantikan akan berlangsung dan siapa saja yang akan dilantik nanti? Iya, Okta dan juga saudara, pelantikan akan digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan sementara informasi yang kami terima memang lebih dari 20 pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan ini akan dilantik langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Dari 20 lebih nama ini, Okta dan juga saudara, memang ada dua nama yang mencuat usai melakukan pertemuan di Istana pada hari Selasa lalu. Yakni yang pertama ada Bimo Wijayanto yang akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sementara nama kedua adalah Letjen Jaka Budi Utama yang akan menggantikan Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Tentunya penunjukan dari pejabat tinggi eselon 1 ini tentunya juga khususnya dari dua nama yang mencuat diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara khususnya melihat kondisi ekonomi dan juga perlambatan khususnya pertumbuhan pajak di beberapa tahun terakhir ini. Okta. Oke Renata, jadi ada dua posisi dirjen yang mencuat akan digantikan yakni Dirjen Pajak dan juga di Bea Cukai. Lantas tantangan dan tugas apa sebetulnya yang menanti bagi dua posisi ini? Iya, secara umum Okta dan juga saudara memang tugas utamanya ini adalah untuk mengamankan atau mengoptimalkan penerimaan negara. Tantangannya sendiri memang kita melihat adanya perlambatan ekonomi khususnya dari pertumbuhan pajak terhadap PDB yang dimana ini mengalami perlambatan dari beberapa tahun terakhir. Apabila kita mengulas profil masing-masing dua nama ini, Okta dan juga saudara, kalau kita lihat
untuk Bimo Wijayanto yang akan mengisi Dirjen Pajak saat ini memang atau jabatan terakhir adalah Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kemenko Perekonomian. Dan Bimo ini memang sudah banyak ya begitu ya latar belakangnya mengisi beberapa posisi di pemerintahan. Dan saat ditanyakan apa saja yang menjadi tugas atau perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ini, ia diminta untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Tentunya ini juga untuk mendukung program-program prioritas dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan seperti yang saya katakan, memang tantangannya ini adalah bagaimana kemudian menyelesaikan ini masalah dari rasio pajak yang terus menurun dari 3 tahun terakhir yang terdalam pada tahun 2024 di angka 10,07%. Sementara untuk Jaka Budi Utama yang nantinya akan mengisi posisi Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, saat ini statusnya memang masih merupakan Letnan Jenderal TNI aktif dan posisi terakhirnya ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara sejak 18 Oktober 2024. Dan apabila kita melihat posisinya juga di pemerintahan, ia sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Meski posisinya atau jabatannya ataupun statusnya yang masih merupakan TNI aktif hingga saat ini, memang Letjen Jaka belum memberikan keterangan apakah dirinya akan mengundurkan diri usai dilantik. Namun kalau kita melihat lebih dalam lagi profil dari Letjen Jaka ini, memang ia merupakan salah satu orang yang cukup dekat dengan Presiden Prabowo, dan yang menjadi menarik untuk disimak apakah nantinya dengan penunjukan dari Letjen Jaka ini bisa menyelesaikan keresahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan mengoptimalkan atau mengamankan penerimaan negara ataupun khususnya permasalahan di Ditjen Bea Cukai, karena kita tahu pengawasannya terkait dengan barang impor masyarakat dan juga transparansi pembayaran serta perhitungan bea masuk dan perdagangan ilegal yang saat ini juga masih terus disorot oleh masyarakat. Okta. Ada sejumlah tantangan yang menanti, diantaranya adalah bagaimana tadi kondisi pelambatan ekonomi maupun juga meningkatkan rasio pajak dan juga penerimaan negara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Hanil Rivelino, selamat bertugas kembali.